Halo guys, selamat datang di channel YouTube BALR TV. Semoga teman-teman sehat selalu, dan di video berikut ini saya akan memberikan tips and trick untuk teman-teman yang ingin mengikuti CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Check it out. Oke, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama mengikuti tahapan CPNS 2017 yang lalu ya. Jadi, saya akan membagikan tips yang pertama. Tips yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh ya. Ya, di sini teman-teman harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam mengikuti seleksi CPNS ini ya. Karena jika teman-teman hanya untuk coba-coba saja, maka hasilnya pun tidak akan baik ya, tidak akan baik karena teman-teman tidak berusaha dengan semaksimal mungkin dalam mempersiapkan diri. Dan juga teman-teman hanya mengikuti tes ini karena paksaan orang tua dan juga orang lainnya, terutama teman-teman ya. Dan seringkali itu menjadi alasan teman-teman di saat teman-teman tidak lulus. Jadi di saat teman-teman ingin bergabung, teman-teman harus benar-benar bersungguh-sungguh agar mental dari awal sudah dibangun sebelum bergabung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi dari video ini semoga teman-teman dapat menjadi penyemangat ya ketika teman-teman ingin mengikuti tes seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aktif mencari informasi. Di sini teman-teman harus pandai mencari informasi yang benar dan juga tepat agar tidak mengalami kesalahan dalam mendapatkan informasi. Saat mendapatkan informasi, jangan langsung dipercaya dan ditelan bulat-bulat. Untuk mendapatkan informasi yang update, bergabunglah di grup WA yang ada di Facebook atau sosial media lainnya, seperti Instagram, Twitter, dan juga akun resmi BKN. Kenapa informasi sangat penting? Karena dari informasi tersebut teman-teman dapat bertukar informasi untuk kepentingan bersama. Contohnya, dari pakaian yang digunakan saat mendaftar ikut tes, karena pengalaman pribadi saya, banyak orang yang akhirnya datang dengan menggunakan pakaian yang salah ya, dari sepatu, celana, dan juga baju. Dan akhirnya meminjam sepatu, baju, maupun celana orang lain untuk dapat mengikuti tes tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman harus mendapatkan informasi yang benar dan tepat agar dapat mengikuti tes ini dengan baik. Teman-teman bisa mengikuti atau memfollow akun sosial media Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat teman-teman berada, seperti Facebook dan Instagram. Tips yang ketiga, melengkapi berkas. Karena setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan berkas tersebut, jadi harus disiapkan berkas seperti ijazah, akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, transkrip nilai, pas foto yang asli, kopian yang dilegalisir, hingga file scan. Itu semua harus disiapkan dari awal, tapi jangan terburu-buru dalam mendaftar. Jadi teman-teman harus mempersiapkan berkas tersebut secara baik-baik agar tidak ada kesalahan berkas. Harus benar-benar teliti. Karena pengalaman aku pernah ada kejadiannya di mana salah satu CPNS diminta mundur karena kesalahan administrasi. Karena pada waktu itu ijazah yang dimasukkan adalah ijazah S1, padahal yang diminta adalah ijazah D3. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Karena pendaftaran membutuhkan biaya seperti fotokopi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman benar-benar diminta agar berhati-hati dalam melengkapi berkas tersebut ya. Jadi aku mau menceritakan pengalaman aku di mana dulu waktu melengkapi berkas, aku tidak terburu-buru dalam memasukkan berkas tersebut ya. Jadi aku
tidak juga mendaftar pas di akhir karena takutnya ada kesalahan ya, maka akan punya waktu yang sangat sedikit untuk memperbaiki. Jadi harus pas di tengah-tengahnya saja. Jadi di mana ada kesalahan, teman-teman juga bisa memperbaiki. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu belajar yang rajin. Jadi teman-teman, tips yang keempat ini adalah di mana pengalaman saya waktu itu saya belajar sendiri ya. Dan semakin lama teman-teman mempersiapkan diri, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebelum pembukaan pendaftaran CPNS, yang mana saya selalu menyiapkan waktu untuk belajar dalam sehari sekitar 2-3 jaman. Tentu diperlukan komitmen ya teman-teman. Jadi diperlukan komitmen setiap hari selama 1 bulan lebih. Caranya saya biasa mendownload soal dari internet dan juga mengerjakan 100 soal dalam 90 menit. Kenapa teman-teman harus rutin belajar agar terbiasa dalam mengerjakan tugas dalam waktu yang disediakan. Jadi teman-teman juga bisa mendownload aplikasi Android untuk soal tes CPNS dan juga menonton video di YouTube ya, trik mengerjakan soal dengan baik dan benar. Karena jika teman-teman terlalu fokus dengan satu soal, apalagi soal itu agak susah, maka itu akan membuang waktu teman-teman dan teman-teman jadi tidak fokus pada saat tes tersebut. Dan salah satu tips lagi, jika ada soal yang susah dalam mengikuti tes CAT, maka teman-teman lewati saja dulu ya, sambil mengerjakan soal lain yang lebih mudah, tapi harus ditandai di mana ada soal yang belum dikerjakan. Ketika sudah selesai dan waktunya masih ada, teman-teman bisa mengerjakan kembali soal yang belum sempat dikerjakan, seperti itu teman-teman. Dan saat tes berlangsung, teman-teman harus benar-benar fokus pada tes yang sedang teman-teman kerjakan ya. Jangan teman-teman lihat kiri dan kanan ketika orang sudah selesai, maka teman-teman bakal panik nih, pingin keluar juga nih. Jangan seperti itu ya, tetap fokus ya. Selagi waktunya masih ada, tetap fokus pada soal-soal yang dikerjakan. Oke, tips yang kelima atau tips yang terakhir, persiapkan fisik yang matang. Untuk seleksi kemampuan bidang dari CPNS Hukum dan Hak Asasi Manusia ada 2, yaitu tes fisik, wawancara ditambah keterampilan. Untuk itu, pengalaman saya dulu saya mempersiapkan fisik hampir 2 bulan ya teman-teman. Ya, hampir 2 bulan saya mempersiapkan fisik untuk tes calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai petugas penjaga tahanan. Jadi tes fisik yang saya lakukan selama 2 bulan adalah lari 12 menit untuk melatih nafas saya dan juga fisik saya. Dan adapun kegiatan fisik yang lain adalah push up, pull up, sit up, lari angka 8, dan juga harus menjaga kesehatan ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan fisik teman-teman agar dapat digunakan pada saat tes samapta nanti ya teman-teman. Dan juga teman-teman harus menjaga kesehatan teman-teman sebelum mengikuti tes fisik ini, karena sangat penting agar kondisi teman-teman selalu fit ya dalam mengikuti tes. Dan saat wawancara nanti wajib teman-teman mengenali dulu diri sendiri ya. Terus pekerjaan sebagai sipir, terus juga berhubungan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena wawancara teman-teman, di wawancara itu juga sangat penting terhadap hasil akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman perbanyak doa dan minta restu kepada orang tua. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nanti aku bakal buat pembahasan lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini semoga dapat berkembang dan juga memotivasi banyak orang. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman. See you next time di video berikutnya. Dadah.